Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu tentang sel prokariotik, dan saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi sel prokariotik dan apa sih yang dimaksud dengan sel prokariotik. Nah, yang pertama, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Popong Nurma. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas B dengan NPM 2122011080. Nah, ini adalah gambaran sel prokariotik yang saya sudah gambar. Ini adalah bentuk sel. Apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel yaitu unit struktural terkecil dari organisme hidup. Dan sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma dan bentuk-bentuk subseluler, organel sel, dan juga dikelilingi oleh membran. Jadi si sel ini adalah unit struktural terkecil yang ada di dalam tubuh, yang ada di organisme hidup. Nah, dan sel ini juga dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalam terdapat cairan. Nah, ini dia. Dan sel ini juga memiliki struktur ya, memiliki bagian-bagian masing. Yang pertama ada pili, yang kedua plasmid, ribosom, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, kapsula, flagella bakteri, dan juga yang terakhir nukleoid atau DNA melingkar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kapsula. Ini ya, ini dia kapsula. Nah, kapsula. Nah, yang ini gambar yang warna pink ini. Nah, ini disebut dengan kapsula. Apa sih yang dimaksud dengan kapsula? Kapsula yang umumnya bisa disebut dengan kapsul yang tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida atau keduanya. Dan fungsi kapsula ini yaitu untuk melindungi diri dari bakteri dan pertahanan tubuh atau dari lingkungan yang kurang baik seperti kekeringan, panas, dan lain-lain. Jadi si kapsula ini tersusun dari polimer dan berfungsi juga untuk melindungi diri dari bakteri jahat atau dari lingkungan yang kurang baik, misalkan seperti kekeringan, panas, dan lain-lain. Yang kedua adalah flagella. Nah, flagella bakteri. Nah, flagella bakteri ini yang melingkar ke luar sel. Nah, ini ya, yang seperti ekor. Flagella ini yang keluar dari sel, keluarnya bukan ke dalam. Kalau ke dalam ke sini, ini keluar. Nah, yang disebut dan flagella ini tersusun dari protein yang disebut dengan flagellin. Nah, jadi flagella atau flagellin itu sama saja karena flagella tersusun dari protein yang disebut dengan flagellin. Nah, dan bakteri flagella ini yang memiliki flagellin yaitu bisa bergerak sendiri. Nah, bagaimana caranya bakteri flagella ini bisa bergerak sendiri? Yaitu flagella yang agak kaku memfungsikan dirinya sebagai poros dan mendorong sel dengan cara memutar searah atau berlawanan arah dan tergantung letaknya pada sel. Nah, jadi cara flagella bakteri atau bakteri ini, cara dia bergerak sendiri yaitu dengan mendorong sel dengan cara memutar baik searah maupun berlawanan arah. Nah, tergantung dengan selnya sendiri. Misalkan selnya ini di sini, jadi ini bisa memutarnya ke kanan atau ke kiri. Jadi tergantung selnya itu. Yang selanjutnya ada pili atau fimbria, bisa disebut dengan fimbria. Nah, pili ini yang seperti rambut-rambut ya, seperti rambut-rambut halus. Nah, ini yang hijau-hijau ini yang seperti rambut lah. Pili digunakan untuk menunjuk struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut.
pada permukaan sel. Nah, sama, jadi struktur pili ini ya struktur yang sama yang menunjuk sel, jadi seperti rambut-rambut. Nah, terus apa sih fungsi dari pili ini? Yaitu untuk penempelan atau adaptasi pada permukaan lainnya, misalnya pada bakteri di usus manusia, atau untuk transfer materi genetika melalui proses yang disebut dengan konjungsi. Nah, pili ini juga sama seperti flagela, yaitu tersusun dari protein yang disebut pilin. Akan tetapi pilin ini lebih tipis dari flagela. Nah, jadi si pili ini atau si rambut-rambut ini itu sama seperti flagela, yaitu tersusun dari protein yang disebut pilin. Nah, yang tadi kan flagela disebut dengan flagellin. Nah, ini pili disebutnya dengan pilin. Nah, tetapi bedanya si pilin ini atau pili ini lebih tipis daripada flagela, dan yang tadi fungsinya yaitu untuk penempelan atau adaptasi pada permukaan, atau juga bisa fungsinya untuk genetika melalui proses yang disebut dengan konjungsi. Yang selanjutnya ada dinding sel. Ini dinding sel yang warna kuning ya. Nah, yang warna kuning. Nah, yang warna pink itu kapsula, sekarang dinding sel itu yang warna kuning. Dinding sel. Nah, sel bakteri dilindungi oleh dinding sel. Jadi, sel bakteri ini dilindungi oleh dinding sel. Nah, yang memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan baik dan tidak pernah dalam keadaan baik dan maupun ketika berada di media hipotenik atau misalnya kolam. Nah, jadi si dinding sel itu untuk menjaga sel-sel bakterinya agar dia tidak pecah ya, agar tidak pecah karena berada di dalam hipotenik, misalnya dalam kolam. Nah, dan dinding sel ini juga tidak sama ya, yang punya dinding sel yang punya manusia, punya kita, tidak sama dengan dinding sel hewan. Maksudnya gimana? Jadi fungsi dari dinding sel ini berbeda. Fungsi dinding sel manusia dengan fungsi dinding sel hewan itu berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah ada membran plasma. Nah, ini yang warna hijau. Nah, ini disebut dengan membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah lapisan setelah dinding sel. Ini yang kuning. Yang kuning ini dinding sel. Yang selanjutnya yang di depannya itu membran plasma, yaitu lapisan setelah dinding sel. Nah, lapisan ini, membran tipis ini membungkus cairan sitoplasma sel. Umumnya membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% khususnya fosfolipid. Nah, jadi si membran plasma ini itu terdiri dari 60% protein dan 40% khususnya fosfolipid. Nah, dan membran plasma ini yaitu untuk membungkus cairan sitoplasma sel. Nah, fungsinya sih untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menjadi penghalang selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Nah, jadi fungsi membran sel ini yaitu untuk menjadi penghalang bagi senyawa yang akan masuk maupun keluar dalam sel. Membran ini disebut sebagai variabel karena hanya senyawa tertentu yang bisa masuk. Jadi intinya membran plasma ini yang berfungsi untuk menjadi penghalang bagi senyawa sel yang akan masuk dan keluar. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Ini yang kaleng biru ini. Ini disebutnya sitoplasma. Nah, sitoplasma tersusun atas 60% air, juga mengandung asam-asam, kelat protein, karbohidrat, lemak, dan beberapa senyawa yang berukuran kecil. Nah, bedanya apa sih dengan yang tadi dengan membran plasma? Nah, bedanya adalah membran plasma yaitu terdiri dari 60% protein dan 40% khususnya fosfolipid, sedangkan sitoplasma ini tersusun atas
60% air juga mengandung asam-asam kelat, protein, karbohidrat, lemak, dan beberapa senyawa yang kecil. Nah, di dalam sitoplasma inilah metabolisme untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel. Jadi, fungsi sitoplasma ini yaitu untuk membentuk metabolisme tubuh dan pembentukan komponen-komponen sel. Yang selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini ya, partikel-partikel kecil yang bulat-bulat, yang partikel kecil. Ribosom terdiri dari ARN dan protein yang berfungsi sebagai sintesis protein. Ribosom prokariotik memiliki perbedaan dengan ribosom eukariotik dengan ukuran ribosom prokariotik. Nah, jadi ribosom ini terdiri dari ARN dan protein, dan ribosom ini juga sama dengan ribosom prokariotik sama dengan ribosom eukariotik. Namun akan tetapi ribosom prokariotik lebih kecil daripada ribosom eukariotik. Ya. Yang selanjutnya adalah plasma. Nah, plasma ini ya. Ini plasma. Plasma yaitu berisi materi genetika yang tidak penting pada pertumbuhan sel dan bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Jadi, si plasma ini tidak terlalu berfungsi di dalam pertumbuhan sel karena plasma ini bisa menghilang kapan saja dia mau, namun tidak akan berpengaruh kepada sel ini. Yang selanjutnya ada nukleoid. Yang terakhir ada nukleoid ya ini. Nah, ini seperti jantung. Ini ya gambarnya seperti jantung, ini disebut nukleoid atau DNA melingkar. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah molekul nukleoid atau DNA melingkar. Nah, nukleoid adalah molekul genetik berupa molekul ADN, nah, yang mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Nah, ini dari sel bakteri. Daerah materi inti tampak terapung bebas dengan struktur tak beraturan karena tidak adanya pembatas atau median ini. Struktur nukleoid ini sangat berbeda dengan struktur materi inti pada eukariotik atau berupa nukleus. Nah, jadi si nukleoid ini yaitu berfungsi mengandung informasi genetika dari sel bakteri. Nah, jadi seperti ini tuh pusat ya, seperti pusat. Jadi di sini informasi-informasi tentang bakteri dikumpulkan dan daerah bakteri ini terapung bebas. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki pembatas. Jadi struktur yang tidak beraturan karena ini tidak memiliki pembatas atau medan ini. Dan struktur nukleoid inilah sangat berbeda dengan struktur inti pada eukariotik atau nukleus. Nah, begitu saja presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau mohon yang tidak mengerti, kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.